Indonesia ingin menampilkan sebuah video, yaitu video rapat tentang kasus korupsi, penggelapan dana, dan pengoplosan bahan bakar pertamax. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Fida selaku manajer kepegawaian. Saya Aidia Syahrini selaku direktur utama. Saya Firani Pramesti selaku sekretaris. Saya Gugus Soktarian Ramadhani selaku staf keuangan. Saya Jufika Putri Cahyarita selaku staf kepegawaian. Saya Yohana Marsia Kamila Candika Dewi selaku manajer keuangan. Saya Switla Natasha selaku staf operasional 1. Saya Maya Lestari selaku manajer operasional. Saya Aurora Anisana Sari selaku staf operasional 2. Selamat Natal. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Aidia Syahrini selaku direktur utama dan rapat dan seluruh rekan-rekan yang telah hadir pada rapat hari ini pada tanggal 6 Mei tahun 2025 pukul 14.45 di ruang rapat di 1 Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan apa saja sejumlah acaranya. Yang pertama yaitu ada presentasi dengan dimensi dan bagian. Yang kedua yaitu pembukaan. Yang ketiga yaitu ada sambutan dari direktur utama Ibu Aidia. Yang ketiga yaitu ada laporan dari para manajer dan staff. Yang kelima yaitu ada kesimpulan dan terakhir penutupan. Sebelumnya, sebelum memulai acara pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan selanjutnya ada sambutan dari direktur utama Ibu Aidia. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, rapat investigasi mengenai kasus korupsi penggelapan dana dan pengoplosan bahan bakar pertamax. Mengingat bahwa rapat ini bersifat sangat rahasia dan juga sangat penting, saya menegaskan bahwa di PT Pertamina tidak memiliki rasa toleransi sedikit pun terhadap tindakan korupsi apapun. Mari kita ke pokok permasalahannya. Silakan Bu Yohana selaku manajer keuangan untuk menjelaskan temuan awal dan data pemicu rapat investigasi pada siang ini. Baik, Aidia selaku direktur utama. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini kami menemukan adanya kepentingan sesuai yang signifikan dalam laporan keuangan dan juga operasi pelaksanaan yang terakhir. Juga adanya indikasi pengelolaan dana dan manipulasi volume keuangan. Untuk Ibu Dewi, selaku staf keuangan akan menjelaskan lebih lanjut. Benar Bu Aidia. Jadi besar audit kami menemukan solusi perdana beberapa beberapa keuangan manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga menemukan pola menunjukkan beberapa perbedaan dan pertama. Akhir kami juga menemukan kalau biaya transportasi perlu menjadi pembiayaan dan penjelasan Bisa lebih spesifik, siapa pelakunya dan apa modus operasinya? Berdasarkan penelusuran aliran dana di dokumen, kami menemukan adanya keterlibatan antara Ibu Maya selaku manajer operasional dan salah satu stafnya Ibu Suri selaku staf operasional 1 dalam praktik kasus korupsi secara sistematis ini. Ibu Aidia, saya ingin menegaskan kami menemukan kriteria yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi mereka. Ibu manajer operasional dalam 4 bulan terakhir telah membeli mobil import dan sebuah rumah mewah. Dan Ibu Sri selaku staf operasional
Bagaimana Anda menjelaskan mengenai temuan ini? Saya ingin mendengar penjelasan secara langsung dan jujur tanpa manipulasi fakta. Saya tidak maksudnya itu. Semua obat selalu berjalan dengan normal dan saya berpikir mungkin ada kesalahan dalam catatan dan tim audit mungkin juga memiliki kompleksitas di lapangan. Tawaran yang kami buat sudah sesuai dengan kondisi yang lebih. Benar Bu Aida, Saya rasa ada kesalahan dalam audit. Seluruh dokumen sudah kami serahkan sesuai dengan standar konstruksi. Lagi pula, perubahan kualitas BBM bisa terjadi karena faktor penyimpanan dan faktor transportasi, bukan pengawasan seperti yang dikatakan. Maaf Bu Ida, tapi kami memiliki bukti yang sangat kuat. Kami menemukan rekening pribadi atas nama Ibu Maya sebagai manajer operasional yang menerima satu transfer dari rekening perusahaan yang sama dengan utang beras sebesar 28,5 dan Ibu sebagai salah satu operasional satu sudah menerima transfer sebesar 250.000. dan Bu Aida, selain itu kami juga menemukan bukti pengawasan pertama yang pertama pengiriman dan dengan BBM pertama yang diawasi langsung oleh Ibu Maya selaku manajer operasional. Dan praktik ini menyebabkan penurunan angka dari 98 menjadi 92 Budaya selaku staf operasional itu, apakah Anda mengetahui tentang praktik-praktik ini? sama sekali tidak Bu Aida. Saya benar-benar tidak mengetahui adanya praktik pembalasan dana atau pengawasan BBM. Tugas saya hanya mengawasi distribusi di Jalan Timur, sementara terminal-terminal yang disebutkan berada di wilayah barat yang diawasi langsung oleh Ibu Maya dan juga Ibu Sri. Nah itu, dari hasil kami, Ibu Maya selaku staf operasional juga memang tidak terbukti bersalah. Tidak ada aliran dana yang mencurigakan dari rekeningnya dan biaya dia tetap konsisten dengan dana lain. Ibu Aida, kami juga sudah mewawancarai seluruh karyawan di terminal BBM terkait. 5 di antaranya memberikan kesaksian bahwa mereka diperintahkan langsung oleh Ibu Manajer Operasional dan Ibu Staf Operasional 1 untuk melakukan pengoplosan dan pemanipulasian dokumen pengiriman. Jadi berapa estimasi total kerugian perusahaan? Total kerugian perusahaan mencapai 65 miliar selama 6 bulan terakhir, yang terdiri dari 48,5 miliar pengelapan dana dan juga 16,5 miliar paket pengoplosan. Ini semua belum termasuk potensi kemudian reputasi dan juga klaim konsumen yang terdampak. Rumah pertama bertembak oleh mengoplosan dengan 8,2 juta rupiah. Dengan selisih harga 2 juta rupiah. Kami juga menemukan masuk biaya transportasi dan pembuatan list. Lalu, apa dampaknya terhadap konsumen? Ibu Aida, sejak saya menerima laporan ini, saya langsung melakukan sampling di beberapa SPDU. Sudah ada 142 keluhan konsumen terkait performa mesin yang menurun, konsumsi BBM yang meningkat, dan kerusakan komponen mesin yang diduga akibat penggunaan BBM yang berkualitas rendah. Baik, Bu Maya dan Bu Siti, bagaimana Anda menjelaskan terkait hal ini? Dan apa pembelaan kalian? Tindakan kalian berdua telah mencoreng nama baik perusahaan dan merugikan masyarakat. Saya ingin mendengar secara langsung apa pengakuan kalian masing-masing. Baik, saya ingin menjelaskan selanjutnya. Awalnya, saya hanya pelayan yang single, tapi kemudian berkembang di luar dari saya. Saya berniat mengembalikan kerugian tersebut secara bertahap. Mengenai pengoplosan, itu inisiatif untuk mengurangi biaya operasional karena yang ditetapkan terlalu tinggi. Saya pun kesalahan saya, Bu, tapi mohon tinggalkan keputusan profesional tersebut. Tidak ada yang namanya inisiatif. Kita semua bekerja sesuai dengan prosedurnya. Saya pernah menjalankan instruksi dari atasan saya berbeda. Waktu itu posisi saya sangat sulit untuk menolak tawaran tersebut karena saya memiliki campuran tempat yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya juga menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi saya. Saya minta maaf dari
Saya siap dan bersedia untuk mengembalikan seluruh dana yang telah saya terima. Tapi saya mohon berikan saya kesempatan untuk kedua kalinya. Tindakan korupsi seperti itu tidak dapat ditoleransi sedikit pun. Lalu, nama apa yang sudah kita ambil sekarang? Saya ingin sanksi yang paling tegas untuk para pelaku dan proses hukum tanpa kompromi. Baik, sesuai dengan perusahaan dalam kasus korupsi yang terbukti, pelaku akan dikenakan pemutusan hubungan kerja tanpa pesan. Kami akan segera memproses PHK untuk membayar dan distribusi efektif dari ini. Kami juga akan segera melaporkan kasus ini ke pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut, serta memblokir semua akses mereka ke seluruh sistem perusahaan. Kami juga mengupayakan pengembalian semua dana dan aset yang telah digunakan melalui jalur hukum untuk membuka semua aset terkait dengan aset yang digunakan dana hasil korupsi. Selanjutnya, bagaimana mengenai staf operasional 2 mengenai dampak penanganan ke konsumen? Baik, Ibu Aida, saya mengusulkan untuk menaikkan staf terkontaminasi dari 128 SPBU yang terdampak, pembersihan tangki, dan program kompensasi untuk konsumen yang dirugikan, seperti pembelian kuota pertama sebelum. Kami juga telah menyiapkan dana dari 12 miliar untuk plan kompensasi konsumen dan perbaikan tidak berkesanaan. Baik. Dapat disimpulkan bahwa Gunaya selaku staf operasional 2 tidak terlibat dalam kasus ini. Saya menunjuk Anda menjadi pejabat manajer operasional untuk sementara. Silakan susun tim untuk menangani krisis ini dan lakukan audit secara menyeluruh di semua terminal. Baik, Ibu Aida, saya akan langsung berizin audit data kami. Prioritas utama kami adalah memulihkan kualitas kerjaan dan kepercayaan konsumen. Baik, saya sarankan juga evaluasi sistem pengawasan dan regulasi. Kita perlu memastikan kinerja yang lebih ketat untuk sistem strategis. Saya tidak setuju. Saya memerintahkan dengan sangat tegas. Bu Yohana, selaku manajer keuangan, segera siapkan laporan untuk Kementerian BUMN dan juga KPK. Dan pastikan semua bukti terdokumentasi dengan baik. Untuk menurut, segera proses PHK kedua pelaku tanpa pesawat dan tanpa keringanan apapun. Serta buat laporan ke kepolisian hari ini juga. Saya tidak ingin adanya penundaan tindakan. Dan untuk Gunaya selaku staf operasional juga, segera lakukan audit dan rencanakan program recovery dengan target yang tetap. Rapat evaluasi akan dilaksanakan setiap hari hingga krisis ini teratasi. Dan saya ingin menekankan sekali lagi, di bawah kepemimpinan saya, di PT Pertamina, tindakan korupsi akan saya berantas sampai ke akar-akarnya. Saya menurut dan kasus ini tidak sederhana yang terlihat. Ada faktor-faktor struktural yang menunjukkan hal ini terjadi. Contohnya sistem pengawasan yang lemah, target operasional yang tidak realistis, dan tekanan dari berbagai pihak. Saya bersedia mengatasinya, tapi apakah tidak ada kontribusi lebih untuk masa kerja saya selama 7 tahun? Saya siap membantu perubahan tersebut dan membantu proses pemulihan. Saya mengakui kesalahan saya, tapi setidaknya berikan saya kesempatan untuk memulai kehidupan baru saya. Saya berjanji, saya akan bekerja sama sebelumnya dengan investigasi dan proses. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun untuk penundaan tindakan. Setiap menit yang terbuang hanya akan menguntungkan para koruptor dan malah merugikan perusahaan. Para pelaku seharusnya merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Dan mari kita bekerja secara integritas tanpa kompromi demi memulihkan kepercayaan publik terhadap PT Pertamina. Dan ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa korupsi sekecil apapun di PT Pertamina akan saya tidak lanjuti dengan sangat tegas. Saya rasa cukup sekian untuk rapat kali ini. Selamat siang. Berikut saya jabarkan mengenai tindak
Pengoplosan pertama dengan berkali penurunan kualitas dari 98 ke 92 sampai 93. Next. Dampak finansial yang diperoleh dari perusahaan yaitu mendapatkan total kerugian 65 miliar rupiah, 48,5 miliar tunggakan dana, 16,5 miliar pengoplosan BBM, volume BBM tercemar, 8,3 juta liter. Pengurusan pelanggan yaitu mengalami penurunan performansi konsumsi BBM rendah, kerusakan komponen mesin jika perusahaan mengalami rapat investigasi kasus korupsi yang dilakukan oleh manajer operasional dan staf operasional 1 merugikan perusahaan dan oleh manajer operasional dan staf operasional 1 merugikan perusahaan dan masyarakat, menekankan evaluasi audit dan PPHK dan laporan ke pihak berwajib. PT Pertamina berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya dan memulihkan kepercayaan publik.